Ya pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu dan pada pagi hari ini sudah bersama dengan narasumber kita ya, yang pastinya kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Dr. Syafriadi MM selaku Direktur RSKJ Suprapto Bengkulu. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selanjutnya ada Dr. Lucy selaku Ketua Komite Medik, spesialis kedokteran jiwa ya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Iya, salam sejahtera. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan yang terakhir ada Pak Wendri Surya MPSI selaku psikolog klinis RSKJ Suprapto Bengkulu. Selamat pagi Bapak. Salam sehat jiwa. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah tentunya ini Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2020 ya. Dan kita temanya di hari ini adalah Hari Sehat Jiwa Sedunia 2020. Sehat jiwa di masa adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19 menuju SDM unggul Indonesia maju. Dan yang pastinya saya pengen tanya sebelumnya terlebih dahulu dengan Dr. Syafriadi. Ini pelayanan apa saja sih dokter yang ada di RSKJ Suprapto Provinsi Bengkulu ini? Ya, terima kasih Mbak Septi. Iya. Terima kasih Mbak Septi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan saya hormati seluruh masyarakat ataupun semua pemirsa yang ada di rumah, masyarakat Provinsi Bengkulu yang tentunya sehat jiwanya dan terutama sehat fisiknya pada pagi hari ini. Saya selaku Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Provinsi Bengkulu sengaja membawa seorang dokter spesialis kedokteran jiwa, Dr. Lucy, dan juga seorang psikolog ya Pak Surya, memberikan suatu informasi sekaligus promosi keberadaan kita di Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Provinsi Bengkulu ini. Ada beberapa pelayanan, namun sebelumnya tentunya saya ingin menyampaikan berkaitan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada tanggal 10 Oktober 2020 yang lalu ya, mengambil tema sehat jiwa untuk semua, kemudian investasi lebih besar dan untuk semua dan di mana saja. Kemudian subtemanya adalah sehat jiwa di era kebiasaan baru pandemi COVID-19, kemudian SDM unggul dan Indonesia maju. Kaitan dengan tema ini tentunya kami dari Rumah Sakit Khusus Jiwa Provinsi Bengkulu ingin memperkenalkan kembali ke masyarakat yang selama ini menganggap ya, mohon maaf kadang-kadang sepele tentang gangguan jiwa ini. Karena gangguan jiwa ini kan bermula dari hal kecil ya. Misalnya stres yang dibiarkan berlama-lama ya. Jadi kalau seorang pakar itu ada, saya pernah mendengar dari seorang psikiater, ibaratnya stres kecil itu dibiarkan berlama-lama, akhirnya dia menjadi besar. Seperti sebuah kerikil kecil di dalam sepatu kita, ya, terinjak awalnya risih itu. Tapi karena keterpaksaan, ya, karena keterpaksaan mungkin nggak sempat mengeluarkannya, kita pijak berlama-lama, lama-lama hilang dia rasa itu. Walaupun risih pertahankan. Suatu saat ini akan membuat kompensasi kepada efek negatif kepada kaki, bisa kaki lecet atau menjadi luka atau segala macam. Begitulah kira-kira stres yang kebanyakan kita membiarkan stres itu di dalam dalam diri kita tanpa kita mencari jalan keluar, membicarakan kepada teman akrab, kepada pasangan kita, apalagi ke ahlinya. Nah, inilah yang maksud saya tadi, jangan dibiarkan stres itu berlama-lama walaupun ringan tetap. Jadi selalu kita mengenal di masyarakat tuh ada sifat orang itu yang introvert. Nah, inilah yang selalu memendam stresnya itu, dan inilah yang rawan dan riskan kena penyakit jiwa. Ya, gangguan jiwa. Tapi kalau orang yang ekstrovert, itu selalu ada masalah, dia curhat kepada teman terdekatnya. Kalau dia seorang suami, curhat kepada istri.
istri, curhat kepada suami, atau kalau yang masih single kepada teman akrabnya. Jadi ini dalam apa pelayanan kedokteran jiwa ini sangat perlu diketahui oleh masyarakat. Kemudian kembali ke pelayanan apa saja yang ada di Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Provinsi Bengkulu ini ya. Di era-era yang lalu, beberapa tahun yang lalu, jujur saja masyarakat takut ke rumah sakit jiwa. Iya. Kenapa takut? Dibilang nanti saya dibilang gila. Padahal di rumah sakit jiwa RSKJ Suprapto Provinsi Bengkulu ini bukan saja melayani atau mengobati orang-orang yang dengan gangguan jiwa, masih ada pelayanan yang lain. Ya, misalnya ya garda terdepan itu adalah IGD 24 jam. Selain melayani kegawat daruratan psikiatri, juga kita melayani kegawatan daruratan umum. Misalnya ada kasus kecelakaan lalu lintas di jalan Wakti Husada gitu kan, untuk mencapai ke rumah sakit M Yunus terlalu jauh mungkin ke Gading Medika, mutar lagi, bisa ke IGD Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto, kita akan layani misalnya luka-lukanya apa. Nanti kalau ada gangguan-gangguan yang lain yang terkait dengan misalnya ada trauma di kepala, maka kita nanti akan kita rujuk ke rumah sakit terdekat yang melayani khusus fisiknya. Kemudian IGD 24 jam, kemudian ada kita melayani poliklinik rawat jalan. Di sana ada poliklinik psikotik ya, ada poliklinik geriatrik khusus untuk orang-orang tua ya. Ini kan orang-orang tua kita kadang-kadang ada yang udah timbul gejala-gejala yang nggak wajar lagi, misalnya akibat penuaannya ya, ada pikun segala macam. Itu ada polikliniknya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di rumah, saudara sekalian yang mungkin di rumahnya ada orang tua yang mungkin omongannya sudah nggak wajar lagi, sudah ngoceh-ngoceh terus ya kan, rasanya warga masih dalam rumah itu sudah risih lah. Jadi bisa berkonsultasi ke tenaga psikiater. Kita ada namanya pelayanan poligeriatri. Kemudian ada lagi poliklinik anak dan remaja, ini Arema itu ya. Jadi apabila anak-anak remaja kita lihat sudah psikologisnya, perilakunya sudah lain ya, tidak seperti normal kayak anak-anak yang lain, silakan konsultasikan, bawa ke poliklinik Arema anak dan remaja. Kemudian ada lagi poliklinik kita sudah juga ada poliklinik narkoba ya, narkoba. Jadi itu konsultasi apabila nanti anak remaja Bapak Ibu sekalian punya kelainan misalnya perilaku yang biasanya ceria jadi murung, atau selama ini santun menjadi kurang ajar misalnya kan, ya diselidiki, oh ada curiga indikasi terlibat narkoba misalnya, udah mengkonsumsi, silahkan bawa ke poli narkoba, ada di rumah sakit khusus jiwa. Kemudian ada lagi poli anak, poli saraf, karena kita sudah punya tenaga spesialisnya itu. Kemudian untuk itu rawat jalan tadi. Kemudian kita juga ada pelayanan rawat inap. Kita merawat pasien-pasien dengan gangguan jiwa yang mulai dari yang gaduh gelisah ya. Yang gaduh gelisah ini biasanya dari rumah sudah nggak terkontrol oleh keluarga. Ya, bisa mengancam, mencelakakan dirinya, mencelakakan keluarganya, mencelakakan masyarakat. Itu biasa dibawa ke IGD Rumah Sakit Khusus Jiwa dan kita beri terapi, kemudian tenang di IGD, diobservasi. Apabila memungkinkan untuk rawat jalan, kita pulangkan, kita bekali obat. Kemudian nanti beberapa 2 minggu kemudian kita suruh ke poliklinik. Apabila itu tidak teratasi, maka kita lanjutkan dengan perawatan gaduh gelisah. Jadi tentunya di Intensive Psychiatry Care Unit (IPC). Jadi ada di situ. Jadi kalau rumah sakit umum punya ICU, kita punya IPC. Okay. Ya, jadi itu sekilas ya. Kemudian ada pelayanan penunjang yang lain, misalnya rongsen segala macam. Kemudian pelayanan farmasi ya, dan lain-lain. Jadi imbauan saya tentunya, mari sengaja kami kenalkan ini Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Provinsi Bengkulu bukan saja menangani pasien-pasien dengan gangguan jiwa, juga ada pelayanan autis, anak-anak yang perkembangannya kurang normal begitu. Saya kira sementara itu dulu. Ternyata RSKJ Suprapto Bengkulu ini ternyata tidak hanya melayani pelayanan gangguan jiwa ya. Ternyata banyak sekali gangguan-gangguan lain yang mungkin
dengan keluhannya masing-masing masyarakat seperti itu. Nah, Pak Syafriadi, dokter, ini kalau misalnya kita kan sedang berada di tengah pandemi COVID-19 yang kita ketahui ya. Nah, bagaimana kesiapan dari RSKJ Suprapto Bengkulu menghadapi masa pandemi COVID-19 yang sedang kita rasakan saat ini? Iya. Jadi kalau kata-kata menghadapi ini kan udah berlangsung ini kan. Kalau menghadapi sebelum kan sudah nih, sudah berlangsung. Iya. Jadi kita sudah melakukan hal-hal profilaksis ya, pencegahan ya. Kita di Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Provinsi Bengkulu itu layaknya seperti rumah-rumah sakit yang lain karena memang sama-sama menerima pasien, yang pasien itu manusia. Sementara di era COVID-19 ini yang terkena COVID-19 itu ya manusia. Jadi kita berlakukan sama, pasien-pasien yang dengan gangguan jiwa datang atau pasien-pasien dengan non gangguan jiwa datang tetap kita waspada. Mereka ini dari luar ya dak, kemungkinan terpapar dengan COVID-19 itu besar, sangat-sangat besar kemungkinan itu. Maka apa yang kita lakukan untuk pencegahan itu? Maka kita melakukan protokol kesehatan itu. Jadi begitu keluarga ataupun pasien akan masuk, kita anjurkan cuci tangan yang sudah disiapkan di depan IGD atau di depan rawat jalan. Kemudian kita ketahui suhunya, jadi dengan termogan ya kita ketahui suhunya apakah demam tinggi atau biasa ya. Jadi kalau demam tinggi langsung kita perlakukan khusus, bahwasanya kita akan lebih curiga lagi ini terpapar dengan COVID-19. Kemudian kepada petugas kita sendiri ya, kita sudah siapkan APD, alat perlindungan diri. Mulai apalagi seperti Ibu Lucy ini ya kan, langsung berhadapan dengan pasien bukan dalam waktu yang sebentar ya. Beliau ini mewawancarai pasien, menganamnesa pasien bisa kadang-kadang setengah jam sampai 1 jam. Jadi terpapar itu kan, maka kadang beliau ini memakai pakaian APD lengkap itu, pakai pada waktu wabah-wabah yang heboh kemarin itu beliau sampai pakai pakaian asmat itu. Pakai asmat ya, pakai masker, pakai face shield, pakai kacamata Google ya, lengkap pakai masker, pakai apa? Sarung tangan ya. Jadi kita memfasilitasi itu, rumah sakit memfasilitasi alat perlindungan diri itu. Tujuannya apa? Untuk supaya penularan COVID-19 ini tidak menyebar luas dan kita tenaga kesehatan bisa terjaga. Ya, tentunya melakukan protokol kesehatan ya. Iya, benar. Demi memutus mata rantai COVID-19 ini Iya. khususnya di Bengkulu, karena kita ketahui bahwa semakin hari ini semakin meningkat Terus. kasus COVID-19 dan termasuk juga di Provinsi Bengkulu. Oke, saya beralih ke Dr. Lucy. Ini Dr. Lucy, sebenarnya apa sih pengertian dari kesehatan jiwa dan faktor-faktor pendukungnya? Saya akan menjawab sesuai dengan undang-undang kesehatannya. Ya. Pengertian kesehatan jiwa atau sehat jiwa itu menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Keswa ya, kesehatan jiwa, bahwa sehat jiwa itu adalah suatu kondisi seseorang atau individu itu mampu berkembang secara fisik, Ya. mental, spiritual, dan sosial. Tentunya kalau orang yang punya situasi yang seperti itu, berkembang itu, dia akan mampu memahami kondisi dirinya, memahami kemampuan dirinya, sekaligus mampu memahami keterbatasannya. Kemudian orang yang tahu kemampuannya, tahu keterbatasannya, tentu saja dia mampu mengatasi tekanan. Kita tahu tekanan kan banyak ya, apalagi masa pandemi ini, mampu mengatasi tekanan. Kemudian dia produktif, bisa bekerja, bisa menghasilkan sesuatu, baik itu barang dan jasa. Kemudian tentu saja bila dia produktif dan bekerja, tentu saja dia memberikan kontribusi ke komunitasnya. Kalau misalnya seperti saya, komunitas saya di lingkungan kesehatan, tentunya saya mampu mengobati orang gitu yang datang ke rumah sakit. Seperti guru misalnya, komunitasnya adalah sekolah, dia mampu
mengajar, seperti itu. Hmm. Nah, apa-apa saja faktor yang mendukung? Iya. Tentunya faktor-faktor ini nggak berdiri sendiri ya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, faktor internal itu ya namanya internal, dari diri sendiri dulu, apa yang dipunya dulu. Modal pertama itu adalah fisik dulu gitu. Kalau Iya. mau sehat mental itu fisiknya dulu, karena jiwa itu mental itu terkait dengan otak juga. Mulai dari mind, pikiran, body katanya, body gitu ya, dan perilaku gitu. Itu emosi dan perilaku gitu kan, memengaruhi emosi dan perilaku. Jadi kalau ada orang yang lahir dengan cacat bawaan, mengalami keterbelakangan mental, tentunya dia tidak akan memenuhi syarat untuk eh, sehat jiwa gitu, karena otak ini sendiri kalau mengalami kerusakan atau cacat, tentunya memengaruhi emosinya, pikirannya, Oke. cara berpikirnya, perilakunya. Nah itu modal dulu, sehat dulu otaknya nih, sehat dulu fisiknya nih gitu. Oke. Fisiknya misalnya orang-orang yang sakit kronis, ya tentunya orang-orang yang contohnya stroke ya tentu kan berbeda dengan orang yang sehat fisiknya gitu. Kemudian itu tadi secara fisik ya. Kemudian apa saja yang mendukung biar sehat orang-orang yang nggak cacat misalnya, apa saja yang mendukung biar fisiknya sehat? Ya tentu saja pola makannya yang bagus, pola tidurnya yang teratur, kemudian berolahraga gitu. Hmm. Kemudian itu tadi faktor fisik. Kemudian faktor kepribadiannya gitu. Nah, kepribadian itu sendiri tidak bisa langsung orang ini kepribadiannya matang banget ya, bagus banget ya gitu. Itu kan prosesnya lama. Mulai dari lahir ya, tergantung keluarga ya, pola asuh, pengasuh gitu ya. Di bagaimana dia dibesarkan. Itu kan membentuk kepribadiannya. Nah, kepribadian ini juga eh, memengaruhi orang sehat jiwa apa tidak gitu. Biasanya yang matur, yang kepribadian yang bagus itu biasanya ya tahan terhadap tekanan gitu. Biasanya kalau ada tekanan dia lebih ke arah eh, humoris gitu, membuat itu menjadi seperti apa ya, cerita-cerita menghibur kalau dia dalam tekanan, dia atau dia menghibur orang lain gitu. Itu kepribadian yang dibentuk sejak lahir di lingkungan, di tempat tinggal dia, di mana dibesarkan. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu ya faktor sosial ekonomi gitu. Jadi orang itu kan harus bersosialisasi. Kita mau sehat tuh harus bersosialisasi. Bayangkan kalau saat ini kan kita kurang sosialisasi ya. Paling dari Iya, benar. medsos itu ya. Kita kurang kontak fisik, kurang ini gitu, kurang banyak berkomunikasi gitu ya. Jadi itu juga perlu. Kemudian faktor yang ekonomi tadi, gimana mau sehat kalau misalnya untuk kebutuhan dasar saja dia tidak Ya, benar. mampu untuk makan sehari-hari, tidak mampu mencukupinya gitu. Ya enggak, orang lapar itu enggak susah itu mau sehat jiwanya gitu. Bukan harus kaya raya, tapi dia mampu aja memenuhi kebutuhan dasarnya, makanan, pakaian, seperti itu. Kemudian ada faktor lingkungan ya, jadi ada faktor lingkungan dan ya macam-macam tambahan lah, ada adat kebiasaan di lingkungannya gitu. Kalau tinggal di lingkungan yang hiruk pikuk, penuh dengan tekanan, ancaman, ya nggak mungkin orang sehat jiwa. Ya. Ya itulah ada faktor internal dan faktor eksternal tadi. Baik, ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa masa pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh kepada kesehatan jiwa seseorang masyarakat. Iya, jelas. Jelas ya? Iya. Oke, baik dokter, ini kan tema kesehatan jiwa sedunia 2020 ini tadi adalah sehat jiwa di masa adaptasi kebiasaan baru. Pandemi COVID-19 menuju SDM unggul Indonesia maju. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, bagaimana peranan kesehatan jiwa dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul ini? Ini masih berkaitan dengan COVID-19 Iya. ya. Bagaimana kita menciptakan atau mendukung, menyokong orang SDM yang unggul gitu ya. Nah, seperti kita ketahui ya, nanti jatuhnya ke peran kesehatan mental ini. Ini kan pandemi ini membuat banyak
perubahan, Iya. terutama awalnya itu kita menjadi banyak menimbulkan kebingungan gitu ya, ketidakpastian, eh, teori-teori yang banyak. Jadi masyarakat atau kita semua itu bingung gitu. Terus kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang sekarang itu disebut dengan eh, new normal ya, Iya. kebiasaan adaptasi, Kebiasaan kebiasaan baru. tatanan kebiasaan baru itu. Nah, itu kan memengaruhi mental emosional seseorang gitu ya. Bayangkan ibu-ibu harus mengasuh anak sambil mengajarin anak, karena belajar juga kan lebih banyak daring ya, lewat daring ya. Anak-anak ini kan harus dipersiapkan mentalnya. Jangankan anak-anaknya, orang tuanya juga kan harus dipersiapkan mentalnya gitu ya. Bagaimana dia menjadi tahan terhadap situasi saat ini, tekanan saat ini, dia akan mendidik anak-anaknya sama seperti apa ya, pohon yang dibenturkan saat ini ya, mau bertumbuh banyak apa ya, hembusan, tekanan seperti itu. Nah, anak-anak ini kan harus dipersiapkan juga dengan orang-orang yang mentalnya siap juga gitu. Jadi butuh, sangat-sangat butuh pengasuh, orang-orang di sekitar yang sehat mentalnya. Nah, kalau sekarang kan guru itu kan memberikan materi-materi lewat ini ya, mungkin ya dunia maya ya, live streaming apa gitu, diberikan PowerPoint, nanti dikirim lewat WA gitu ya. Nah, itu kan nanti disambungkan ke ibu gitu ya. Nah, sama, jadi sama juga seperti orang-orang pekerja sekarang ya, dia harus sehat mental dulu. Pagi-pagi dia harus memikirkan hari ini apa yang akan menjadi, apa yang saya lakukan. Hari ini saya harus tetap ingat protokol kesehatan. Hari ini saya akan menuju ke sana, di situ itu harus tahu itu tempat itu bagaimana situasinya. Iya. Nah, itu kan penuh butuh ketenangan gitu, butuh tidak cemas, butuh emosi yang tidak mudah tertekan gitu. Gimana mau kerja kalau bagus, kalau emosi pikiran nggak tenang seperti itu. Jadi memang sangat butuh kesehatan mental untuk menuju SDM itu. Butuh kesehatan mental untuk memenuhi SDM yang unggul Iya, ya pastinya. benar. Oke, tadi bertanya mengenai kesehatan jiwa, saya beralih ke Pak Wendri ya. Mengenai sebenarnya apa itu kondisi sehat psikologis? Apakah ada kaitan ataupun hubungannya dengan sehat fisik dengan sehat psikologis dari seorang manusia? Baik, secara teori sebenarnya sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Lucy. Sehat psikologis apa sih, sehat mental apa, sehat jiwa apa, kurang lebih hampir sama ya, mental, psikologis, jiwa. Tapi sederhananya adalah sehat psikologis itu apa sih? Sehat secara kognitif, secara cara berpikirnya sehat, perilakunya sehat, cara dia merasakan atau secara emosional dia sehat, dan dia mampu bersosialisasi secara baik dengan lingkungannya. Nah, sederhananya itu sehat secara psikologis, dan dia mampu mengoptimalkan semua aspek itu secara kognitif, emosional, perilaku, bersosialisasi untuk menghadapi tekanan-tekanan yang ada di hadapan dia, di lingkungan dia itu. Nah, ketika dia bisa menyelesaikan semua itu, dia sehat secara psikologis. Nah, kaitannya apa dengan fisik? Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, sangat erat. Fisik dan psikologis dengan mental dengan jiwa adalah satu kesatuan dan gak bisa dipisahkan. Ketika seseorang merasa sakit perut saja, sakit perut terus pergi bekerja, dia tidak akan optimal ketika bekerja gitu. Atau merasa badannya sedang tidak sehat nih, meriang, saya lagi demam nih. Nah, mungkin tidak akan fokus saat belajar gitu kan. Nah, ini akan mengganggu kondisi psikologisnya. Jadi, fisik dan psikologis tidak akan bisa dipisahkan tentunya. Nah,
yang jadi pertanyaan siapa saja nih yang mungkin bisa mengalami gangguan psikologis ataupun kesehatan psikologis seperti itu? Tentunya semua aspek ya, semua pihak, semua orang. Selagi dia itu adalah manusia, dia pasti akan memiliki permasalahan psikologis. Mulai dari anak-anak hingga geriatri, dengan orang-orang dewasa, orang-orang tua pasti juga punya masalah psikologis. Tentunya beragam dan berbagai macam ya. Tentunya anak masalah psikologisnya sendiri, orang tua dengan masalah psikologisnya sendiri, remaja dengan masalah psikologisnya sendiri, dan ya orang-orang tua juga dengan masalah psikologisnya Semua sendiri. aspek bisa ya? Semua kalangan pasti punya masalah Semua kalangan psikologis. pasti punya masalah psikologis seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan ini mungkin masalah psikologis ini kan ada yang mungkin menjadi kekhawatiran seperti itu ya. Kalau misalnya kita lihat dari cover, mungkin tidak ketahuan apakah mereka itu mengalami masalah psikologis. Apakah ada ciri-ciri khusus, Pak Wendri? Iya, psikologis atau mental atau kejiwaan tadi emang sulit ya, kasat mata terkadang gitu. Tidak seperti sakit fisik yang kita lihat. Tapi sederhananya kita bisa lihat dalam 4 aspek tadi. Pertama, dia masih berpikir dengan realistis nggak? Itu cara berpikirnya masih baik nggak? Masih seperti bagaimana mestinya nggak? Gitu. Kemudian yang kedua, dia masih merasa atau secara emosional dia masih merasakan sesuatu yang bagaimana mestinya nggak? Tidak berlebihan, tidak depresi, tidak secara euforia, tidak. Kemudian perilakunya masih wajar. Ketika dia usia remaja, dia berperilaku remaja. Anak-anak dia berperilaku seperti anak-anak, tidak melakukan perilaku-perilaku yang di luar norma segala macam. Kemudian dia mampu bersosialisasi. Dia mampu bersosialisasi dengan baik, dia mampu berkomunikasi dengan baik gitu. Nah, ketika 4 aspek ini punya baik, berarti dia sehat secara psikologis. Ketika tidak, berarti ada kondisi psikologis yang tidak sehat di diri dia. Tadi Pak Wendri mengatakan bahwa setiap orang, setiap kalangan ini pasti mungkin ya bisa mengalami masalah psikologis. Nah, mungkin juga saya atau Pak Wendri juga bisa mengalami masalah psikologis. Nah, tentunya setiap orang tidak ingin ya adanya hal itu, dan bagaimana cara mengatasinya? Banyak ya sebenarnya. Salah satu yang paling sederhana adalah merubah cara berpikir. Terkadang seperti yang Dr. Lucy bilang, sehat mental itu berhubungan erat dengan otak, dengan cara berpikir secara kognitif gitu. Dan terkadang kita itu terlalu berlebihan berpikirnya gitu. Terlalu berpikir tidak realistis, tidak konkret, terlalu berlebihan itu. Nah, cara sederhana untuk membantu kita tetap sehat mental adalah kita rubah cara berpikirnya. Kita beradaptasi cara berpikirnya, lebih realistis, lebih konkret. Faktanya apa gitu. Buktinya apa gitu kan. Ketika itu semua tidak jelas dan terlalu berlebihan, itu mungkin bisa kita kurangi. Berpikir secara realistis, itu sederhana. Oke, baik. Nah, pemirsa, nanti saya akan kembali lagi berbincang bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Namun setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami. Ya pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi 12 Oktober 2020 dengan tema Hari Kesehatan Jiwa Dunia 2020 ya. Kita lanjut lagi bersama Dr. Syafriadi. Ini dokter pengen tanya mengenai masyarakat kalau ke rumah sakit RSKJ Suprapto Bengkulu ini apakah harus ada rapid test atau bagaimana? Oh iya, jadi di era kebiasaan baru COVID-19 ini, ya ini sudah suatu keseragaman di seluruh rumah sakit baik di Indonesia maupun di dunia ya, tetap melaksanakan protokol kesehatan itu. Jadi berkaitan dengan pasien-pasien yang akan kita layani di Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Provinsi Bengkulu itu, kalau pasien-pasien ini hanya sekedar rawat jalan ya, itu tidak kita lakukan rapid tapi kalau pasiennya harus rawat inap ya, ini harus kita lakukan seleksi ya, karena itu seleksi awal ya di awal di IGD ataupun di
di rawat jalan nanti di poliklinik apabila mereka itu akan dirawat inap. Karena kalau dirawat inap itu walaupun di ruang isolasi nanti kan digabungkan dengan beberapa pasien-pasien yang lain gitu ya. Maka juga manfaatnya supaya petugas juga bisa menjaga apa namanya memproteksi diri. Kalau ini yang jelas memang ini pasiennya reaktif COVID-19, maka perlakuan daripada petugas juga lebih berhati-hati ya. Nah, jadi tidaklah. Jadi kalau dikatakan apakah semua pasien yang akan masuk ke rumah sakit khusus jiwa Suprapto di rapid, tidak juga. Khusus yang akan dirawat inapkan. Karena di era kebiasaan baru COVID-19 ini kasus COVID-19 itu di Provinsi Bengkulu sudah luar biasa penularannya. Jadi kita tetap waspada. Sampai saat ini kita apabila merawat pasiennya yang akan rawat inap itu tetap kita rapid test terlebih dahulu baru kita masukkan ke ruangan. Kalau untuk kontrol tidak perlu ya? Kalau anak kontrol tidak perlu. Oke, itu cukup melaksanakan protokol kesehatan aja, memakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Oke. Nah dokter, saya ini pengen tanya nih mengenai COVID-19 ini kan yang kita ketahui semakin hari semakin bertambah ya. Angka kasus positif COVID-19 di Bengkulu juga seperti itu. Nah ini sebenarnya bagaimana nih mekanisme tubuh hingga kita mengalami stres di tengah pandemi COVID-19? Karena kan mempengaruhi juga ya, yang kita ketahui Bu Lucy juga mengatakan bahwa COVID-19 ini sangat berpengaruh di berbagai sektor dan tentunya untuk kesehatan jiwa ini juga terpengaruh. Nah bagaimana mekanismenya dokter? Iya, jadi kalau saat ini kita lihat di masyarakat dan malah diri kita sendiri ya dengan pandemi wabah pandemi COVID-19 ini dan sekarang ini di era kebiasaan baru COVID-19 ini kita banyak suatu perilaku ya kebiasaan itu di luar kebiasaan selama ini kan begitu kan? Nah, apalagi kebijakan-kebijakan dari pemerintah, kebijakan-kebijakan dari petugas-petugas kesehatan memperlakukan misalnya social distancing, ya kan? Ada lagi lebih ekstrim lagi yang lockdown sampean. Maka hal ini masyarakat itu akan merasakan suatu kecemasan yang luar biasa, ya kecemasan karena cemas akan tertular, ya cemas akan menularkan kan begitu. Nah, kemudian ada lagi perasaan lain, perasaan sedih. Ya, perasaan sedih misalnya ada keluarganya yang terpapar COVID-19 dan meninggal dunia kan sedih itu. Itu perasaan juga yang memicu stres. Kemudian ada perasaan yang merasa kecewa. Kecewa apa? Dia mau kemarin waktu awal-awal dulu kan dibatasi sekali mall tidak boleh buka ya kan, kemudian tempat wisata ditutup. Jadi sedangkan itu kan kebutuhan itu kan harus dipenuhi begitu. Saat itu tertahan gitu, timbullah rasa sedih dan banyak perasaan-perasaan ketakutan. Dan ini semua sebenarnya bagi kita seorang manusia secara fisiologis itu wajar. Karena ada yang dicemaskan begitu. Penyakit yang COVID-19 ini yang sebelumnya tidak pernah diperdengarkan ya, tahu-tahu tiba-tiba merambah dunia gitu. Jadi dan korbannya juga sudah banyak gitu. Nah, jadi di satu sisi ya perasaan-perasaan sedih, cemas, ketakutan, ya kekecewaan ini wajar sama manusia. Apabila ini tidak di-manage ya, ini terus-terusan dan akan menteror jiwa seseorang, timbullah rasa stres tadi, perasaan stres, cemas tadi, sehingga memicu secara fisiologis hormon kortisol. Otak itu akan memicu pengeluaran hormon kortisol. Akibatnya apa? Maka organ-organ tubuh kita mengalami suatu perubahan. Apa misalnya? Jantung jadi berpicunya lebih cepat. Jadi orang yang ketakutan, yang cemas, jantung berdebar. Iya. Kemudian ke efek ke sistem pencernaan ya, gangguan pencernaan misalnya muncul mual, muntah, gangguan lambung ya kan, mungkin diare. Ini akibat hormon kortisol itu dipicu keluar. Kemudian bisa nyeri-nyeri di otot ya, pegal-pegal ya,
Jadi konsentrasinya juga tidak akan tajam lagi. Ini semua adalah faktor stres yang menumpuk, ya, yang tidak di-manage. Oleh sebab itu, ya, maka kami menghimbau, ya, petugas-petugas kesehatan khususnya di Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Provinsi Bengkulu, apabila ini terjadi, ya, tidak terpecahkan dengan diri sendiri, maka ceritakanlah kepada kawan terdekat. Tadi di awal saya sebutkan, apabila ini terjadi, jangan ditahan, jangan dibiarkan terpendam di dada ini, kan gitu. Curhatlah, ya, kepada, kalau kita suami kepada istri, jangan kepada istri orang, ya kan? Kalau istri ke suami, bahaya, ya? jangan ke suami orang, kan gitu kan? Oke. Iya, jadi curhatnya tepat itu kan. Kemudian kalau memang tidak belum berumah tangga, ke kawan terdekat, ya. Jadi banyak sebenarnya. Jadi kalau kita sudah berdiskusi seperti itu, ya, maka biasanya tuh beban itu berkurang, stres itu akan berkurang. Kemudian cari informasi-informasi yang positif. Sekarang ini kan banyak di media sosial ini informasi yang kadang hoax, kadang-kadang hanya memperkeruh suasana. Dia nggak pakar tentang COVID ini, bisa menjelaskan masalah COVID. Ini ya harus selektif. Jadi masyarakat Bengkulu harus selektif, ya, menerima informasi-informasi tentang kondisi COVID-19 ini. Jangan semuanya diterima akhirnya pening sendiri, stres sendiri. Inilah yang memicu, ya, terjadi nanti gangguan jiwa. Kalau sudah terjadi stres yang terlalu berat, ya, akhirnya apa? Imun tubuh juga akan menurun. Apabila imun tubuh menurun, maka gampanglah COVID-19 tadi nempel di tubuhnya. Oke. Gitu. Baik. Ya. Berarti berita hoax juga mempengaruhi, ya? Jelas. Dan tentunya masyarakat harus filterisasi terhadap berita-berita yang saat ini sedang beredar ataupun di media sosial. Ini banyak sekali, kita harus selektif memilih apakah sebenarnya informasi tersebut benar ataupun tidak, seperti itu. Nah, mengenai masalah di masa pandemi COVID-19 ini, ya, mungkin Dokter Lucy, tips sehat jiwa itu apa? Akhir-akhir ini tim kesehatan jiwa semakin makin gencar, ya, memberikan penjelasan-penjelasan ke masyarakat, termasuk di Bengkulu ini, ya, termasuk kami tim kesehatan jiwa. Jadi ada beberapa tips, ya. Yang paling penting itu satu saat ini adalah batasi diri mengakses berita gitu. Diet sama berita-berita itu gitu. Bukan hanya makanan gitu, ya. Jadi ada istilah doom scrolling. Ya. Jadi ada kebiasaan doom scrolling itu kan, buka berita secara terus-menerus terhadap berita yang negatif. Doom itu kan yang itu, ya, malapetaka gitu. Jadi yang dicari itu yang berita jelek gitu. Jadi itu stop dulu gitu. Batasi diri. Lebih bagus carilah informasi, misalnya bukan tidak boleh, ya, berapa jumlah penderita sekarang boleh saja, ya, terus berapa yang sembuh. Setelah itu ya sudah gitu. Kejadian-kejadian boleh dilihat, tapi jangan terus-menerus gitu. Iya. Batasi diri dari informasi itu. Terutama berita yang negatif itu nomor satu. Kemudian carilah berita-berita yang menambah semangat. Jadi sekarang kan kita lihat di medsos itu banyak yang menarik, kayak seperti sekarang sedang giatnya saya lihat tanaman hias, ya. Terus memelihara ikan hias. Ya. Banyak gitu. Cari boleh juga tips menjaga kesehatan saat berpergian misalnya di tempat ramai, boleh. Itu dilihat, itu kan hal yang positif. Lebih bagus ke arah situ gitu. Kemudian kedua itu jelas menjaga pola hidup sehat. Apa itu? Yaitu makanan gizi seimbang, makanan yang bergizi seimbang gitu. Kemudian pola tidur. Sekarang kan ada kecenderungan itu pola tidur itu berubah, ya. Karena kemarin itu kan kita banyak yang work from home atau anak-anak itu yang mahasiswa itu belajar daring gitu, ya. Anak SD, SMP, SMA juga, ya. Nah, itu banyak pola tidurnya yang berubah gitu. Jadi jumlahnya cukup tapi polanya berubah. Tapi yang paling baik itu adalah tidur di malam hari antara jam 9 sampai jam 4, jam 5 gitu. Dan jumlah jamnya itu 7 saat ini, ya, karena berkaitan dengan imunitas tadi, 7 sampai 8 jam. Ya. Ya, kalau kurang sedikit boleh lah. Tapi itu tadi yang paling penting itu polanya. Jangan dibalik pagi sampai sore tidur,
malam tidak tidur. Nah, itu ya. yang kebanyakan yang sekarang terjadi ya, fenomena ya, apalagi anak-anak muda gitu. Itu tadi masalah pola hidup ya. Kemudian berolahraga gitu, berolahraga ya, kalau tidak harus naik sepeda gitu ya, tidak harus naik sepeda, keluar di rumah, berjalan, bergerak, tubuh digerakkan, kan nggak harus ada musik juga ya untuk berolahraga itu gitu. Ada musik lebih bagus. Kemudian itu tadi jangan bukan jangan ya, hindari mengkonsumsi zat-zat yang adiktif seperti merokok, minum alkohol, apalagi ke arah zat narkotika dan psikotropika gitu. Ya. Ini kan banyak simpang siur berita, kemudian apalagi situasi ekonomi yang menurun ini ya, yang tidak baik, yang kurang baik ini kan membuat orang banyak suka melakukan tindakan-tindakan yang salah, itu misalnya pelarian ke mengkonsumsi narkoba. Percayalah, mengkonsumsi narkoba itu bukan mengatasi masalah, tapi menambah masalah baru gitu. Baik. Iya. Oke. Kemudian ada satu lagi ya, tipsnya ya, relaksasi. Itu relaksasi. Ya di sini saja kita, ya contohnya Mbak ya, misalnya rasa cemas ya, karena ada cemas juga ya, ini tiap hari kan ketemu orang, harus diwawancarai sebagai presenter. Ya bisa, di mana saja relaksasi itu bisa gitu. Kita lakukan relaksasi otot dan nafas gitu. Nah, itu dia tipsnya. Itu tipsnya untuk mencapai sehat jiwa seperti itu ya. Nah, untuk Pak Wendri, ini sebenarnya siapa yang berperan dalam mencapai kondisi psikologis yang sehat? Iya, semua peran, semua aspek ya, semua aspek tentunya, semua aspek, semua kalangan, semua elemen, semuanya berperan dalam mencapai kondisi sehat jiwa itu. Ya mulai dari diri sendiri, lingkungan, keluarga, sekolah, tempat bekerja, lingkungan kerja yang kondusif, itu semua punya peran dan masing-masing punya andil tersendiri untuk sehat jiwa itu. Tapi hal yang paling awalnya adalah diri sendiri, mulai dari diri sendiri. Ya, betul. Oke. Nah, itu dia tadi pemirsa perbincangan kami bersama dengan Dr. Syafriadi, kemudian Dr. Lucy dan Pak Wendri juga mengenai tema kita di hari ini adalah Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2020 yang tepatnya pada tanggal 10 Oktober lalu. Dan tentunya harapan kita semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita dapat terus semangat ya. Jangan sampai kita mengalami gangguan kesehatan jiwa, kesehatan fisik, ataupun secara psikologisnya juga. Terima kasih Dr. Syafriadi telah memberikan informasi yang sungguh luar biasa untuk pemirsa. Terima kasih juga Dr. Lucy. Terima kasih Pak Wendri telah memberikan informasi kepada masyarakat dan khususnya pemirsa RBTV. Sehat selalu ya. Oke. Sehat jiwa, sehat fisik, sehat psikologis, dan tentunya untuk pemirsa RBTV juga harus sehat selalu. Saya Ida Septiresani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.